Namo Buddhaya. Good morning students. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap belajar dari rumah dalam kondisi yang sehat. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Nah, jadi inti dari kisah perumpamaan kembalinya anak yang hilang adalah seorang anak yang pergi dari rumah orang tuanya selama berpuluh-puluh tahun, sejak ia remaja ya sampai ia menjadi besar, menjadi orang dewasa. Nah, setelah pergi meninggalkan ayahnya, si pemuda ini berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tiba pada waktunya si pemuda tersebut berada di depan rumah orang tuanya yang sudah tua. Nah, kemudian dia berpikir dia ingin mencari pekerjaan selain di tempat tersebut, karena dia merasa rumah yang ada di depannya itu adalah rumah orang yang sangat kaya raya. Dia tidak ingin bekerja di situ. Kemudian dia berusaha untuk pergi meninggalkan rumah ayahnya. Nah, kemudian ayahnya mengetahui bahwa seorang pemuda tersebut sebenarnya adalah anaknya. Kemudian dia menyusun rencana kepada pengawalnya untuk mengikuti si pemuda tersebut kemana dia pergi, dan akhirnya menyuruhnya untuk datang kembali untuk bekerja di tempat ayahnya tersebut. Nah, kemudian sang ayah menyamar sebagai orang yang hidupnya sederhana, kemudian mendekati si pemuda tersebut dan mengatakan, kerjalah di sini, tidak perlu pergi lagi dari tempat ini. Nah, jadi lama-kelamaan sang ayah dan si pemuda ini berada di satu tempat, kemudian bekerjalah si pemuda ini di tempat ayahnya. Namun sebelumnya si pemuda ini tidak tahu bahwa ternyata orang yang ia tempat untuk bekerja adalah ayahnya sendiri, ya. Jadi si pemuda ini tidak tahu bahwa dia bekerja di tempat ayah kandungnya sendiri. Nah, kemudian lama-kelamaan sang ayah sudah menjadi tua dan ia mulai sakit. Kemudian dia mengatakan kepada si pemuda ini yang sudah beranjak dewasa, mengatakan bahwa kamu sesungguhnya adalah anakku. Dan semua harta kekayaan yang ada di rumah ini semua akan menjadi milikmu. Kemudian ya, sang ayah mengundang semua orang untuk datang ke kerajaan untuk mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa ini adalah anak kandungnya sendiri, dan ayah ini adalah ayah dari anak tersebut. Nah, kemudian apa sih sebenarnya makna dari cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang? Nah, Buddha di sini diibaratkan sebagai seorang bapak, seorang ayah dari anak yang hilang tersebut. Anak yang hilang tersebut diibaratkan kita sebagai manusia. Manusia memiliki karakter dan sifatnya sendiri. Nah, setiap manusia itu mempunyai sifat dan karakter masing-masing, ya, berbeda-beda. Nah, antara yang satu dan yang lainnya, Buddha memberikan dhamma sebagai bentuk warisan yang diberikan kepada kita, ya, dengan cara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan sifat dan karakter yang kita miliki. Hal tersebut dilakukan agar semua anak-anak Sang Buddha dapat memahami dhamma atau ajaran kebenaran dari Sang Buddha dengan baik, sehingga dapat mencapai cita-cita luhur, ya, untuk mencapai kesucian. Buddha memiliki banyak sekali harta warisan yang tiada taranya. Nilainya tiada tara dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Buddha sangat dihormati oleh seluruh makhluk, tidak hanya makhluk manusia saja, ya, tetapi para dewa, para Brahma juga menghormati Sang Buddha, ya. Buddha Dharma adalah harta yang tidak ternilai. Jadi Buddha Dharma, ajaran dari Sang Buddha ini tidak ternilai, sangat luar biasa.
Buddha Dharma dapat membuat semua makhluk mempraktikannya dan bisa terbebas dari samsara atau penderitaan. Nah, jadi kalau kita bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik dan sungguh-sungguh, kita akan hidup bahagia, terbebas dari penderitaan. Buddha sesungguhnya berkeinginan untuk mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Makhluk yang mempraktikkan ajaran Buddha sesungguhnya telah menerima harta warisan dari Sang Buddha. Nah, jadi kalau kita bisa mempraktikkan ajaran Sang Buddha, berarti kita sudah menerima warisan dari Sang Buddha mengenai Dhamma atau ajaran kebenaran. Nah, jadi kisah kembalinya anak yang hilang ini menyadarkan kita bahwa kita hendaknya dapat mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik dan kita mengetahui jalan mulia berunsur 8 di mana kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi misteri pada hari ini bermanfaat. Sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.